Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurmila Hidayana. Saya dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal serta pembahasannya untuk beberapa materi dari mata kuliah Statistika Matematika. Dan video kali ini ditujukan sebagai bahan ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Silahkan dilihat ya teman-teman, semoga bermanfaat. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu tentang rataan. Suatu pengiriman 7 TV mengandung 2 yang cacat. Suatu hotel membeli secara acak 3 daripadanya. Bila X menyatakan banyaknya yang cacat yang dibeli oleh hotel, carilah rataan X. Dari soal dapat kita ketahui bahwa ada 7 TV di mana 2 yang cacat dan 3 dibeli secara acak. Yang ditanya adalah rataan X. Maka cara menyelesaikannya yaitu Fx sama dengan 3 kombinasi X dikali 4 kombinasi 2 dikurang X per 7 kombinasi 2, di mana X sama dengan 0, 1, dan 2. Untuk F0 sendiri, peluangnya adalah 6 per 21. Untuk F sama dengan 1, peluangnya adalah 12 per 21. Dan untuk F sama dengan 2, peluangnya adalah 3 per 21. Sehingga diperoleh seperti yang pada tabel. Agak keliru di Fx sama dengan X untuk di X sama dengan 2, Fx-nya seharusnya 3 per 21. Maka rataannya yaitu mu sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 2, Fx dikali X adalah 6 per 7. Untuk soal yang kedua yaitu tentang rataan, diketahui peluang X banyaknya cacat per 10 meter serat sintetis dalam satu gulungan dengan lebar sama berbentuk seperti yang ada pada tabel. Cari rata-rata banyaknya yang cacat untuk serat per 10 meter. Berarti cara mencari jawabannya yaitu ekspektasi X sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 4 Fx dikali X. Kemudian kita masukkan nilai dari Fx dikali X untuk semua X sama dengan 0,88. Untuk soal yang ketiga yaitu tentang variansi dan kovariansi. Misalkan X peubah acak dengan distribusi peluang sebagai berikut. Sudah tertera pada tabel yang ada di gambar. Hitunglah rataan dan simpangan baku X. Maka jawabannya yaitu untuk rataan atau mu sama dengan ekspektasi X sama dengan kita substitusikan nilai dari X dan Fx sehingga didapatkan 2,5. Sedangkan untuk simpangan baku ataupun tau kuadrat sama dengan ekspektasi buka kurung X dikurang mu tutup kurung dikuadratkan. Kemudian kita substitusikan yang telah kita dapatkan tadi, baik yang di tabel maupun nilai dari mu itu sendiri, sehingga didapatkan min 2,9. Jadi untuk mu-nya adalah 2,5 dan untuk tau kuadrat adalah 2,9. Untuk soal yang keempat yaitu tentang variansi dan kovariansi. Peubah acak X menyatakan banyaknya serpihan coklat pada sebuah kue mempunyai distribusi peluang berikut. Gunakanlah teorema 3.2 untuk mencari nilai variansi X. Maka jawabannya untuk mencari nilai variansi X kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai dari Fx dikali X dan Fx dikali X kuadrat. Kemudian yang pertama kali kita harus mencari nilai mu. Mu sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma dari Fx dikali X. Kita substitusikan
nilai dari fx dikali x didapatkan 4,11. Kemudian yang kedua, kita harus mencari nilai ekspektasi x kuadrat sama dengan sigma fx dikali x kuadrat. Kemudian kita substitusikan dan didapatkan hasilnya 17,63. Dan untuk yang ketiga atau langkah terakhir yaitu variansi atau tau kuadrat sama dengan ekspektasi x kuadrat dikurang mu kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan yang diperlukan ke dalam rumus sehingga didapatkan 0,74. Jadi variansi x-nya adalah 0,74. Untuk soal yang kelima yaitu tentang teorema Chebyshev. Suatu peubah acak x mempunyai rataan mu sama dengan 2 dan variansi ataupun tau kuadrat sama dengan 9. Sedangkan distribusi peluangnya tidak diketahui. Dengan menggunakan teorema Chebyshev, maka hitunglah peluang x besar dari 6 kecil dari 18. Maka jawabannya yaitu peluang x besar dari 6 kecil dari 18 sama dengan peluang x besar dari mu dikurang k dikali tau kecil dari mu tambah k dikali tau besar sama dengan 1 kurang 1 per k kuadrat. Kemudian kita substitusikan yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus sehingga didapatkan peluang x besar dari 6 kecil dari 18 yaitu sama dengan peluang x besar dari 6 kecil dari 30 besar sama dengan 35 per 36. Untuk soal yang keenam masih tentang teorema Chebyshev. Menurut teorema Chebyshev, tentukanlah selang banyaknya orang yang meninggal dan 2000 yang terinfeksi dengan peluang sedikit 3/4 dengan tau kuadrat sama dengan 4. Maka jawabannya yaitu menurut teorema Chebyshev, peluang buka kurung nilai mutlak x dikurang mu kecil dari k dikali tau besar sama dengan 1 dikurang 1 per k kuadrat sama dengan peluang buka kurung nilai mutlak x dikurang mu kecil dari k dikali tau tutup kurung besar sama dengan 3/4 sehingga diperoleh 1/1 per k kuadrat sama dengan 3/4 sehingga k-nya adalah 2. Karena kita telah mengetahui nilai dari tau kuadrat sama dengan 4, maka taunya adalah 2. Jadi k dikali tau adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan yang telah kita ketahui ke dalam rumus sehingga didapat peluang x besar dari 0 kecil dari 8 besar sama dengan 34. Jadi selang banyaknya orang meninggal dari 2000 yang terinfeksi dengan peluang paling sedikit 3/4 adalah antara 0 sampai 8. Untuk soal yang ketujuh yaitu tentang distribusi seragam diskrit. Seorang dipilih dari 10 karyawan untuk mengawasi suatu proyek dengan cara memilih satu gulungan kertas dari sebuah kantung berisi 10 gulungan yang bernomor 1 sampai dengan 10. Bila X adalah peubah acak yang menyatakan bilangan yang tertulis dalam gulungan kertas yang diambil secara acak, carilah rumus distribusi peluang X. Berapakah peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4? Maka jawabannya dari soal dapat kita ketahui bahwa nilai K itu sama dengan 10 dan yang ditanya adalah peluang X kecil dari 4. Maka cara menyelesaikannya yaitu kita dalam tabel sudah saya sebarkan untuk nilai peluang dari 1 sampai dengan 10, maka F K,10 sama dengan 1/10, di mana X sama dengan 1 sampai dengan 10, sehingga peluang X kecil dari 4 adalah 3/10. Untuk soal yang ke-8, masih tentang distribusi seragam diskrit. Hitunglah rataan dan variansi peubah acak X pada soal nomor 7. Diketahui X-nya adalah 1 sampai dengan 10 dan K-nya adalah 10. Yang ditanya adalah rataan dan variansi.
rataan atau mu sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K dikali XI per K. Karena kita sudah mengetahui nilai dari X itu sendiri, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus sehingga didapat 5,5. Dan untuk variansi ataupun tau kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K, XI kurang mu dikuadratkan. Kita substitusikan yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus sehingga didapatkan 8,3. Jadi untuk rataannya sendiri adalah 5,5 dan untuk variansinya adalah 8,3. Untuk soal yang ke-9 yaitu tentang distribusi binomial. Di suatu bagian kota, 75% dari pencurian karena alasan perlu uang untuk membeli ganja. Cari peluangnya bahwa di antara 5 pencurian selanjutnya yang dilaporkan di daerah tadi, A. Tepat 2 karena alasan perlu uang untuk membeli ganja, dan B. Paling banyak 3 karena alasan perlu uang untuk membeli ganja. Maka jawabannya yaitu dari soal dapat kita ketahui bahwa P atau kemungkinannya yaitu 75% atau 0,7 dan Q ataupun ketidakmungkinannya adalah 25% ataupun 0,25. Sedangkan yang ditanya adalah yang tertera pada A dan B. Maka cara menyelesaikannya untuk A, PX sama dengan 2 sama dengan binomial dalam kurung 2.5,0,75. Kita operasikan sehingga didapatkan hasil 0,087. Dan untuk yang B yaitu peluang X kecil sama dengan 3 sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 binomial dalam kurung X titik koma 5,0,75 sehingga didapatkan 0,3667. Untuk soal nomor 10 yaitu tentang distribusi binomial. Seorang petani jeruk mengeluh karena 2/3 dari panen jeruknya terserang sejenis virus. Cari peluangnya bahwa di antara 4 buah jeruk yang dipanen dari hasil panen ini, A. Semuanya terserang virus tersebut, dan B. Antara 1 sampai dengan 3 yang terserang virus tersebut. Maka jawabannya yaitu dari soal dapat kita ketahui bahwa nilai peluang atau kemungkinannya adalah 2/3 atau 0,67 dan ketidakmungkinannya atau Q adalah 1/3 atau 0,33 dan untuk N-nya sendiri adalah 4. Yang ditanya adalah peluang X sama dengan 4 untuk yang A dan untuk yang B peluang X besar sama dengan 1, kecil sama dengan 3. Cara menyelesaikan dari persoalan ini untuk yang A, PX sama dengan 4, binomial dalam kurung 4.4,2/3, kemudian kita operasikan dan didapatkan hasil 16/81. Untuk yang B, peluang X besar sama dengan 1, kecil sama dengan 3, sama dengan sigma dari X sama dengan 1 sampai dengan 3, binomial buka kurung X titik koma 4,2/3 tutup kurung. Kemudian kita operasikan dan didapatkan hasil 64/81. Untuk soal yang ke-11 yaitu tentang distribusi multinomial. Sebuah kartu diambil dari sekotak kartu bridge berisi 52 yang dikocok dengan sempurna. Hasilnya dicatat, kemudian kartu dikembalikan. Bila percobaan itu diulangi 5 kali, berapakah peluang mendapat 2 spade dan 1 heart? Maka jawabannya yaitu pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa yang telah diketahui dalam soal. Untuk E1 sama dengan kartu spade ada 13, untuk E2 atau kartu heart ada 13, dan untuk E3 yaitu selain kartu spade dan heart yaitu 26. Peluang dari E1 sendiri adalah 13/52 dikecilkan sehingga menjadi 1/4. Peluang E2 sendiri yaitu 13/52 dikecilkan menjadi 1/4 dan peluang E3 sama dengan 26/52 dikecilkan menjadi 1/2. Untuk N-nya adalah 52
X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 2. Kemudian cara menyelesaikannya yaitu F buka kurung 2, 1, 2, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 2, 5 sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 2 dikali 1 per 4 dikuadratkan dikali 1 per 4 dikali 1 per 2 dikuadratkan. Kemudian kita operasikan dan didapatkan hasil 15 per 128. Jadi peluang mendapat 2 spade dan 1 heart adalah 15 per 128. Untuk soal yang ke-12 yaitu tentang distribusi multinomial. Menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmot akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dalam perbandingan 8:4:4. Carilah peluang bahwa 5 dari 8 turunan akan berwarna merah, 2 hitam, dan 1 putih. Maka jawabannya yaitu untuk E1 sama dengan keturunan berwarna merah dengan peluang 8/16 sama dengan 1/2. Untuk E2 keturunan berwarna hitam maka peluangnya adalah 4/16 ataupun 1/4. Dan untuk E3 keturunan berwarna putih maka peluangnya adalah 4/16 sama dengan 1/4, di mana N-nya adalah 16 dan X1 adalah 5, X2 adalah 2, dan X3 sama dengan 1. Kemudian cara menyelesaikannya adalah kita substitusikan dari yang telah kita ketahui ke dalam rumus multinomial itu sendiri. Sehingga F buka kurung 5,2,1 titik, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 4, 8 tutup kurung hasilnya adalah 168 per 2048 dan dikecilkan sama-sama dibagi 8 hasilnya adalah 21 per 256. Jadi peluang 5 dari 8 turunan yang akan berwarna merah, 2 hitam, dan 1 putih adalah 21 per 256. Untuk soal yang ke-13 yaitu distribusi hipergeometrik. Bila 7 kartu diambil secara acak dari sekotak berisi 52 kartu, berapakah peluang bahwa A tepat 2 dan padanya bergambar Jack, Queen, dan King? Dan untuk yang B, paling sedikit 1 daripadanya sebuah Queen. Maka jawabannya yaitu untuk yang A, F buka kurung 2.52,7,12 tutup kurung sama dengan 12 kombinasi 2 dikali 40 kombinasi 5 per 52 kombinasi 7 hasilnya adalah 0,3246. Dan untuk yang B yaitu peluang dari X besar sama dengan 1 adalah peluang X besar sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang peluang X kecil dari 1 sama dengan 1 dikurang 48 kombinasi 7 dikali 4 kombinasi 0 per 52 kombinasi 7. Hasilnya adalah 0,4496. Soal yang ke-14 yaitu tentang distribusi hipergeometrik. Suatu himpunan mahasiswa asing beranggotakan 2 orang Kanada, 3 Jepang, 5 Itali, dan 2 Jerman. Bila suatu panitia 4 orang dibentuk secara acak, carilah peluang bahwa A. tiap kebangsaan terwakili, dan untuk yang B. semua kebangsaan kecuali Itali terwakili. Maka jawabannya yaitu untuk yang A. tiap kebangsaan terwakili, F buka kurung 1,1,1,1 titik, 2,3,5,2,12,4 tutup kurung sama dengan 2 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 1 dikali 2 kombinasi 1 per 12 kombinasi 4 didapatkan hasilnya adalah 60 per 495 atau setara dengan 0,12. Jadi peluang tiap kebangsaan terwakili adalah 0,12. Dan untuk yang B, semua kebangsaan kecuali Itali terwakili. Dapat dilihat jalannya didapatkan hasil 0,049. Jadi peluang semua kebangsaan kecuali Itali terwakili adalah 0,049.
Untuk soal yang ke-15, yaitu tentang distribusi Poisson, suatu restoran menyediakan salad berisi makanan rata-rata 4 macam sayuran. Cari peluangnya bahwa salad berisi lebih dari 5 sayuran, A. pada suatu hari tertentu, dan yang B. pada 3 dari 4 hari mendatang. Maka jawabannya untuk yang A, pada suatu hari tertentu, lambda T sama dengan 5, peluang X besar dari 5 sama dengan 1 dikurang peluang X kecil sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan yang telah kita ketahui ke dalam rumus Poisson itu sendiri, sehingga didapatkan 1 dikurang 0,6160, hasilnya adalah 0,3840. Jadi peluangnya adalah 0,3840. Untuk yang B, yaitu pada 3 dari 4 hari mendatang, N-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 3, dan peluang X besar dari 5 sama dengan 0,3840. Maka Q-nya adalah 1 dikurang 0,3840, hasilnya adalah 0,6160. Yang akan kita cari adalah peluang Y besar dari 5. Kita substitusikan yang telah kita ketahui ke dalam rumus Poisson itu sendiri, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,0697. Jadi peluangnya adalah 0,0697. Untuk soal yang ke-16 masih tentang distribusi Poisson. Seorang tukang ketik rata-rata melakukan 2 kesalahan per halaman. Berapakah peluang dia tidak melakukan kesalahan sama sekali? Maka jawabannya yaitu diketahui X sama dengan 0 dan lambda T sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah peluang X sama dengan 2, yaitu E pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan E pangkat min 2, hasilnya adalah 0,1353. Jadi peluang tidak melakukan kesalahan sama sekali adalah 0,1353. Untuk soal yang ke-17, yaitu tentang distribusi luas di bawah kurva normal. Diketahui suatu distribusi dengan mu sama dengan 50 dan tau kuadrat sama dengan 100, carilah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 sampai dengan 62. Maka cara menjawabnya yaitu yang pertama kita harus nentuin dulu nilai Z1 dan Z2. X1-nya adalah 45 dan X2-nya adalah 62. Dari yang telah kita ketahui ini untuk X1 dan X2, kita substitusikan ke dalam rumus untuk mencari nilai Z. Sehingga Z1-nya adalah min 0,5 dan Z2-nya adalah 1,2. Jadi peluang X besar dari 45 kecil dari 62, yaitu peluang Z besar dari 0,5 kecil dari 1,2. Dengan melihat tabel L3, maka didapatkan untuk peluang Z kecil dari 1,2 adalah 0,8849 dan peluang Z besar dari 0,5 adalah 0,3085. Maka peluang dari X besar dari 45 kecil dari 62 adalah 0,5764. Luas daerah yang diarsir dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera. Untuk soal yang ke-18 masih tentang distribusi luas di bawah kurva normal. Diketahui suatu distribusi dengan mu sama dengan 300 dan tau sama dengan 50, carilah peluangnya bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Maka jawabannya yaitu kita telah mengetahui bahwa nilai mu sendiri dan nilai tau itu sendiri. Dan yang ditanya adalah peluang X besar dari 362. Yang pertama, kita harus mencari nilai Z. Nilai Z-nya adalah 1,24. Didapatkan dengan cara mensubstitusikan yang telah kita ketahui ke dalam rumus untuk mencari nilai Z. Dan peluang X besar dari 362 sama dengan peluang Z besar dari 1,24 sama dengan 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,24 sama dengan 1 dikurang
0,8925 sama dengan 0,1075. Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan nilai 0,8925 dapat dilihat dari tabel L3. Untuk soal yang ke-19 yaitu tentang penerapan distribusi normal, suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Maka cara menjawabnya yaitu yang pertama kita ketahui dulu berapa nilai tau dan nilai mu. Dan yang kedua yaitu pertanyaannya adalah peluang X kecil dari 2,3. Maka cara menyelesaikannya, yang pertama kita harus mencari nilai Z dengan mensubstitusikan yang telah kita ketahui ke dalam rumus Z itu sendiri. Maka didapatkan Z-nya adalah min 1,4. Maka peluang X kecil dari 2,3 sama dengan peluang Z kecil dari 1,4 sama dengan 0,8080. Menjadi catatan lagi bahwa 0,8080 didapatkan dengan merujuk pada tabel L3. Untuk soal yang ke-20 masih tentang penerapan distribusi normal, suatu mesin membuat alat tahanan listrik dengan rataan tahanan 40 ohm dan simpangan baku 2 ohm. Misalkanlah bahwa tahanan berdistribusi normal dan dapat diukur sampai derajat ketelitian yang diinginkan. Berapa persentase alat yang mempunyai tahanan melebihi 43 ohm? Maka jawabannya yaitu dari soal dapat kita ketahui bahwa nilai tau dan nilai mu itu sendiri, di mana taunya adalah 2 dan mu-nya sama dengan 40. Yang ditanya adalah peluang X besar dari 43. Maka cara menyelesaikannya yaitu kita cari dulu nilai Z. Nilai Z-nya didapatkan dengan cara mensubstitusi yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus. Didapatkan hasilnya adalah 1,5. Maka peluang X besar dari 34 sama dengan peluang Z besar dari 1,5 sama dengan 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,5 sama dengan 1 dikurang 0,9332 sama dengan 0,0668. Jadi peluangnya adalah 0,668. Untuk soal yang ke-21 yaitu tentang distribusi gamma, variabel acak kontinu X yang seni ketahanan suatu bantalan peluru atau dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukanlah probabilitas suatu bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah min dan variansi di atas. Maka jawabannya yaitu kita substitusikan yang telah kita ketahui yaitu nilai alfa dan beta ke dalam rumus dari distribusi gamma itu sendiri, sehingga didapatkan peluang X besar sama dengan 60 kecil sama dengan 120 adalah 0,4959 dan untuk minnya sendiri adalah 120 dan variansinya adalah 1800. Untuk tau sama dengan 42,43. Untuk soal yang ke-22 yaitu tentang distribusi gamma, suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukanlah peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Maka jawabannya adalah proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi, mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alfa sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang, peluangnya adalah peluang X besar kecil sama dengan X sama dengan integral dari 0 sampai dengan X 1 per beta kuadrat dikali X dikali E pangkat X per beta dx.
Kemudian kita substitusikan yang telah kita ketahui ke dalam rumus sehingga didapatkan peluang X kecil sama dengan 1 adalah 0,96. Jadi peluangnya adalah 0,96. Untuk soal nomor 23 yaitu tentang distribusi eksponensial. Hari-hari antara kedatangan pesawat terbang 1948 sampai dengan 1961, berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 40 hari antara setiap kedatangan. Jika satu terjadi pada 1 Juli tahun tertentu, maka A. Berapa probabilitas dari yang lain seperti kedatangan dalam sebulan, dan B. Berapa variansi dari waktu antara kedatangan di tahun tersebut. Maka jawabannya adalah untuk yang A sendiri, probabilitas kedatangan selama 31 hari adalah peluang untuk 31 sama dengan 1 dikurang E pangkat 31 per 44 adalah 0,506. Dan untuk yang B yaitu variansi dari distribusi eksponensial adalah 44 dikuadratkan sama dengan 1936. Jadi, probabilitas kedatangan selama 31 hari adalah 0,506 dengan variansinya adalah 1936. Untuk soal yang ke-24, masih tentang distribusi eksponensial, toko CD Beat The Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran, sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Maka jawabannya yaitu dari soal diketahui bahwa X0-nya adalah 8 menit dan lambdanya sama dengan 8,4 per 30 menit atau setara dengan 0,24 per menit, dan yang ditanya adalah peluang X besar sama dengan 8. Maka cara menyelesaikannya adalah peluang X besar sama dengan X0 sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda dikali X. Kemudian kita substitusikan yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus, maka peluang X besar sama dengan 8 adalah 0,85. Jadi probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih adalah 0,85. Untuk soal yang ke-25 yaitu tentang distribusi Q kuadrat atau C square. Jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat, peluang Fx sama dengan 1 per 4 dikali Xe pangkat min X per 2 untuk X besar dari 0 dan Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka tentukanlah A derajat kebebasan, B rataan, dan C variansinya. Maka jawabannya yaitu kita ketahui dulu apa rumus dari C square itu sendiri. Maka untuk derajat kebebasannya yang A adalah 4 dan yang B rataan adalah 4 dan yang C variansi adalah 8. Untuk soal ke-26 masih tentang distribusi C square atau Q kuadrat. Suatu perusahaan baterai mobil memberikan jaminan bahwa masa pakai baterai yang diproduksinya adalah rata-rata 3 tahun, dengan simpangan baku 1 tahun. Jika diambil contoh sebanyak 5 buah baterai dan masa pakainya dalam 1 tahun adalah 1,9 banding 2,4 banding 3,0 banding 3,5 dan 4,2, apakah benar bahwa jaminan perusahaan tentang simpangan baku 1 tahun dapat dipercaya? Maka jawabannya yaitu untuk S kuadrat sama dengan 0,815 dan X kuadrat sama dengan 3,26. Maka berdasarkan X kuadrat sama dengan 3,26 terletak dalam selang nilai sebaran C square 95% dengan derajat kebebasan 4, sehingga pernyataan bahwa simpangan baku adalah 1 tahun masih dapat dipercaya. Untuk soal yang ke-27 yaitu tentang distribusi Weibull. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Maka jawabannya yaitu kita harus mengetahui dulu apa yang sudah tertera dalam
soal. Di situ sudah tertera nilai dari alfa, beta, T, dan E. Maka cara menyelesaikannya adalah Ft sama dengan E pangkat T per alfa dikali beta sama dengan 2,71828 pangkat min 1,9531125. Hasilnya adalah 0,141830. Jadi, peluang mesin itu beroperasi lebih dari 1 tahun adalah 0,141830. Untuk soal yang ke-28 yaitu tentang distribusi Weibull, berdasarkan soal nomor 27, maka berapakah peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Di soal 27 tadi dapat kita ketahui nilai dari alfa, beta, T, dan E. Di soal 28 ini yang ditanya adalah peluang X kecil dari 1. Maka rumusnya adalah Ft sama dengan 1 dikurang E pangkat T per alfa dikali beta. Yang telah diketahui tadi kita substitusikan ke dalam rumus sehingga didapatkan 1 dikurang 0,141830 sama dengan 0,85816. Jadi peluang mesin itu beroperasi kurang dari 1 tahun adalah 0,85816.